Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan mata kuliah metodologi penelitian. Minggu kemarin saya sudah memberi tugas kepada mahasiswa untuk mencari jurnal ya, jurnal artikel. Nanti dicarikan rumusan masalahnya apa gitu ya. Sampai hari ini baru 2 orang yang mengirimkan gitu ya, jadi KMP, Wafik dan Riris. Yang lain kemana? Pada tidur dulu, pada tidur semua gitu ya. Kacau sekali ini ya. Saya tunggu lah ya, saya tunggu tugasnya, jawabannya masih saya tunggu gitu. Mencari rumusan masalah. Coba kita buka punyanya Riris dan Wafik seperti apa gitu kan. Sudah saya download ini ya, ini sudah saya download yang punya Riris ya, sudah saya download yang punya Riris. Saya besarkan begini ya. Mbak Riris nggak usah GR, nggak. Sebentar, gambarnya belum saya kecilkan, saya lupa. Gambar saya kecilkan dulu, taruh di pojokan sini atau di sini lah, tengah. Iya, kecil nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Ini sudah saya download. Nah ini ya, misalnya Riris menemukan jurnalnya, linknya saya copy dulu, kita buka. Kenapa saya minta linknya disatukan, karena biar bisa kita cek bersama gitu loh. Ini misalnya gini. Nah, jurnal APBN ini ya, latar belakang bla 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 bla, anggaran berapa tahun adalah satu draft. Ini nggak ada judulnya ini ya. Ini nggak ada judulnya, tapi di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu begini. Bagaimana pengertian dan tujuan penyusunan APN, dan bagaimana fungsi APBN. Tiga, bagaimana sumber penerimaan dan pengeluaran di APBN. Tuh, kayaknya ini tulisan belum selesai nih ya, masih berantakan ini. Ini buktinya 4-nya kosong, nomor 4-nya masih kosong. Nomor 4-nya masih kosong, ini buktinya, ini nomor 4-nya masih kosong. Dan kalau kita telisik ke bawah, oh iya, di sini tidak menyantumkan judulnya apa gitu ya, terus penulisnya juga siapa kita nggak tahu. Hanya yang kita tahu, yang mengupload tulisan ini adalah SAN Lubis gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan.
Oke, seperti itu ya. Eh, Kalau tool dari Wafik gimana, Wafik? Penerimaan pajak pertambahan nilai yang dipengaruhi oleh self assessment system, surat tagihan pajak dan oh, judulnya ini Indonesia Sosial Ayu Pratiwi. Rumusan masalahnya untuk mengasih seberapa kita buka dulu. Ong. Wow, ternyata akun Mendeley saya di mana ya? Saya lupa. Ada di laptop kayaknya. Ada di laptop saya. Ini saya rekaman pakai PC di kampus, jadi ya mohon maaf nggak bisa membuka tulisannya, tidak bisa membuka tulisannya Mbak Wafik, Mbak Wafik. Temuannya Mbak Wafik gitu ya, belum bisa membedah gitu. Tapi kalau kita misalnya kita baca gitu ya, jadi yang ditulis di Mbak Wafik di sini, ini bukan rumusan masalah Mbak ya, ini tujuan penelitian gitu ya. Nah, ini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensi pajak gitu kan. Ini baru tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berapa besar pengaruh kenaikan. Nah, ini baru tujuan ya, bukan rumusan masalah. Rumusan masalah itu gini. Kalau kita membaca yang jelas mencantumkan rumusan masalah itu sudah ada skripsi, tesis, disertasi itu jelas mencantumkan rumusan masalahnya gitu. Kalau di jurnal itu tidak ya. Rata-rata kalau jurnal ilmiah tidak mencantumkan secara eksplisit rumusan masalahnya. Jadi kita harus mencari. Jadi kita misalnya nyari skripsi ya, file skripsi saya di mana ya? Saya masih ada file nggak ya, file skripsi? Oh iya, ini saya menemukan skripsi ya di browsing itu ya, di skripsinya mahasiswa Rizka Nur Fadila ini ya, UNY. Ini skripsi kemungkinan dia prodinya pendidikan ya. Pengaruh metode mengajar guru dan penggunaan media pembelajaran terhadap motivasi belajar akuntansi siswa kelas. Nah ini, coba kita cari rumusan masalahnya bagaimana. Kalau di skripsi dia jelas tercantum di sana. Ini ya, misalnya kita baca di abstraknya gitu ya. Penelitian ini bertujuan untuk satu, mengetahui pengaruh metode mengajar guru terhadap motivasi belajar akuntansi. Dua, pengaruh penggunaan media pembelajaran. Tiga, pengaruh metode mengajar guru gitu. Jadi oke. Ini abstraknya. Abstrak itu rangkuman ya. Abstrak itu rangkuman dari seluruh hasil penelitian, seluruh penelitian dari mulai awal akhir sampai tujuan, ini sampel ya, hasil sampai hasil penelitian. Nah ini kata pengantar pertama ini bukan dah. Nah ini bab 1 pendahuluan latar belakang. Ini kan merupakan usaha bla 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 bla. Kita tarik ke bawah. Nah, identifikasi masalah gitu ya. Identifikasi masalah dulu. Pembatasan masalah. Nah, rumusan masalah. Oh, masalah kurang besar ya tulisannya. Nah, ini biasanya kalau di skripsi begini modelnya. Nah, saya perbesar dulu.
saya perbesar. Latar belakang pertama, latar belakang ini ya, latar belakang nggak mau nggak mau diblok. Latar belakang pertama, latar belakang. Nah terus selanjutnya ini identifikasi masalah. Latar belakang itu lebih besar ya, jadi ini semacam gambaran. Latar belakang itu tadi hanya menceritakan ngalor ngidul tentang pendidikan, materi atau namanya anak narasi yang besar, terus dikerucutkan gitu ya. Identifikasi masalah sudah mengerucut lagi. Pembatasan masalah lebih mengkerucut lagi gitu ya. Nah ini rumusan masalah. Di rumusan masalah itu ciri-cirinya menggunakan tanda tanya, itu tanda tanya. Bagaimana pengaruh metode mengajar guru terhadap motivasi belajar gitu ya. Bagaimana kata kuncinya ada di tanda tanya ini. Menggunakan tanda tanya. Itu rumusan masalah begitu. Nah tujuan, nah sebetulnya gini, nomor 1, 2, dan 3 di rumusan masalah itu di copy pastekan kembali di 1, 2, 3 tujuan penelitian gitu. Sebetulnya ini hal yang sama. Nomor 1 ini dimasukkan ke sini, nomor 2 nya ini dimasukkan ke sini, nomor 3 nya ini dimasukkan ke sini. Hanya bedanya di mana? Bedanya kalau di rumusan masalah menggunakan kalimat tanya ini ya. Kalau di tujuan penelitian menggunakan kalimat berita. Kan di sini bagaimana pengaruh metode mengajar guru gitu kan. Di sini sudah pengaruh metode mengajar guru. Di sini nomor 2 pengaruh penggunaan media pembelajaran. Kalau di rumusan masalah bagaimana pengaruhnya, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran gitu kan. Kalau di sini pengaruh metode mengajar guru, di sana bagaimana pengaruh metode mengajar guru gitu ya. Jadi tujuan penelitian dan rumusan masalah itu sebenarnya sama, hanya penyajiannya berbeda ya. Dari nggak tahu ini yang memulai siapa gitu ya, kenapa harus ribet-ribet begitu. Jadi kalau kita misalnya tadi yang tulisannya Wafik mana ya, inilah yang ini Wek. Jadi ini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan insentif pajak di masa pandemi terhadap penerimaan PPN. Ini tujuan ya, tujuan penelitian, rumusan masalahnya gimana gitu kan. Rumusan masalahnya saya ganti hitam dulu. Nah ini nah ini, nah apa pengaruh insentif atau bagaimana gitu ya, apa atau bagaimana, kira-kira yang pas apa gitu ya, yang pas itu gimana. Sebenarnya bukan yang itu apa, itu tergantung. Kalau apa berarti menanyakan tentang deskripsi gitu ya, kalau bagaimana nanti menanyakan tentang proses gitu kan. Kalau mengapa itu menanyakan tentang alasan gitu kan. Bagaimana pengaruh insentif pajak di masa pandemi COVID-19 terhadap penerimaan PPN?
bisa begitu, bisa apa atau mengapa, tergantung tergantung apa namanya, tergantung itu penelitiannya gimana. Nah ini misalnya yang ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan. Nah, rumusan masalahnya ya, berapa besar pengaruh kenaikan tarif PPN sebelumnya jadi sebelumnya terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Ada tanyanya begini. Terus nomor selanjutnya, kenapa nggak dikasih nomor ya? Kenapa nggak dikasih nomor, Mbak? Berarti untuk yang nomor 4 ini ya, penelitiannya bertujuan untuk mendapatkan fakta empiris bagaimana pengaruh. Nah, rumusan masalahnya ini, bagaimana pengaruh penerbitan ESPT dan E-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini habis ini, dengan kemampuan internet sebagai variabel moderasi pengusaha kena pajak. Kayak gini bisa lah nyampe sini tuh. Sementara yang ini bagaimana kayaknya ya, implementasi mengenai, nah seperti itu. Jadi bedanya rumusan masalah dan tujuan itu ya beda tipis sih, sama tapi ya beda gitu, intinya sama tapi beda dalam hal penyajian. Ini penting, pemahaman ini penting ketika kalian menulis skripsi, tugas akhir gitu ya, skripsi terus tesis disertasi gitu ya. Ini penting pemahaman tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tapi kalau kalian menulis di jurnal penelitian, itu biasanya tidak mencantumkan, tapi tetap menggunakan gitu ya. Jadi rumusan masalah itu tidak dicantumkan, tapi esensi dari rumusan masalah itu ya digunakan esensinya. Nanti dicantumkannya di tujuan penelitian gitu ya, seperti itu. Nanti coba yang lain mengirimkan tugasnya ya, jangan lupa nanti kita bedah bersama gitu. Ini tugasnya begitu ya. Untuk selanjutnya materi kita mengenai, kalau kita lihat itu mana ya, oh ini keterlibatan stakeholder. Nah ini, jadi keterlibatan stakeholder itu orang-orang yang terlibat gitu ya. Coba kita nyari stakeholder adalah gitu ya. Nah ini stakeholder adalah, nah kalau kita kaji, kalau kita cari definisinya di sini,
Nah, ini stakeholder ini singkatnya ini di sini. Pihak yang berkepentingan gitu kan. Jadi maksudnya gini, kalau kalian sedang meneliti tentang pajak di perusahaan A misalnya, yuk kira-kira apa namanya? Ketika kamu meneliti tentang pajak di perusahaan A, temanya tentang rumusan masalahnya, kenapa pajak di perusahaan A bermasalah? Gitu kan. Sebentar saya kecilkan dulu nih volume. Nah kan setelah itu, kenapa pajak di perusahaan A bermasalah? Kemudian dicari rumusan masalahnya apa, kemudian dicari identifikasi masalahnya apa. Oh, ternyata masalahnya nggak ada yang bisa laporan, gitu kan. Tidak ada SDM yang mampu untuk membuat laporan, gitu kan. Indikasinya begitu, identifikasi masalahnya begitu. Terus, nah itu kan kamu nanti pokoknya orang-orang yang terlibat dalam hal pelaporan pajak di perusahaan itu yang menjadi stakeholder penelitian kalian, gitu kan. Jadi yang perlu diwawancarai kalau kalian mau menggunakan wawancara itu siapa saja, yaitu stakeholder itu yang mau diwawancara, yang mau dimintai informasinya, gitu kan. Misalnya kalau kita meneliti tentang, dulu saya meneliti tentang waktu saya tesis meneliti tentang wayang gitu ya. Itu kebetulan kajian pustaka, penelitian kualitatif gitu ya. Jadi hampir tidak ada stakeholder di situ. Ya, tidak ada stakeholdernya, saya hanya mengkaji dari buku dan buku. Sumber primernya buku itu. Oh, bukan buku, rekaman wayang gitu. Hampir di situ tidak ada stakeholder. Tapi kalau kalian meneliti misalnya bidang manajemen, bidang bisnis, itu pasti bersentuhan dengan stakeholder, pemangku kepentingan, gitu. Dengan stakeholder penelitian, gitu. Seperti itu ya, nanti sambil berjalan nanti kalian bisa memahami kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjutkan, ini saya tutup dulu.